Nah, sekarang kita akan bicarakan bagaimana Anda bisa memimpin proses perkembangan karir Anda. Banyak orang menerima promosi. Di sini saya akan ajarkan Anda untuk meminta promosi. Ini adalah langkah ketiga yang saya namakan A, ask. Kenapa? Karena kalau Anda menunggu untuk menerima, Anda menempatkan diri di posisi korban. Bisa jadi Anda tidak akan pernah terlintas di pikiran atasan Anda. Atau karena mungkin banyak sekali aktivitas di perusahaan, mungkin promosi Anda akan tertunda. Hidup ini milik siapa? Karir Anda milik siapa? Ya Anda. Jadi siapa yang bertanggung jawab untuk mengembangkannya? Ya Anda juga. Tapi sejujurnya, para pemimpin sebetulnya banyak mencari talenta yang bagus dari orang-orangnya. Dan mungkin mereka ragu untuk memilih Anda karena mereka tidak yakin Anda mau atau Anda siap. Nah, bila Anda yang proaktif, mereka pasti akan menerimanya dengan baik. Semua perusahaan yang berkembang dan punya visi ke depan pasti ada posisi untuk orang yang sudah menunjukkan excellent dan ingin maju. Tapi saya garis bawahi sudah menunjukkan excellent ya. Bila Anda belum mencapai apa-apa dan Anda minta naik, ya saya belum yakin Anda bisa. Atau mungkin Anda sudah mencapai satu hal yang excellent, tapi habis itu biasa-biasa aja. Ya masih belum kuat. Jadi contohnya, Anda sudah menjadi excellent, dan Anda minta peluang baru. Contohnya Anda tidak yakin peluang apa yang Anda inginkan. Jadi Anda bisa bicara seperti ini ke atasan Anda. Dalam beberapa waktu ini, saya telah mencapai lebih dari ekspektasi Anda. Saya senang bekerja di sini dan saya rasa saya mau mengembangkan karir saya di sini. Saya tidak tahu bagaimana saya bisa bantu lebih dari apa yang saya lakukan sekarang, tapi jika ada peluang untuk menjadi pemimpin atau dipercayakan dengan tanggung jawab yang lebih lagi, saya siap belajar dan ambil kepercayaan itu. Nah, mungkin Anda bukan tipe yang mau jadi pemimpin, tapi Anda mau naik pangkat sebagai seorang spesialis. Bisa aja Anda pakai naskah yang sama, tapi dirubah untuk mencari peluang menjadi spesialis dan bisa berkontribusi lebih luas lagi. Tentunya, kalau Anda sudah tahu posisi yang Anda inginkan dan memang ada kesempatan di situ, Anda bisa langsung meminta posisi yang spesifik seperti itu. Bicarakan ini dengan atasan Anda di waktu yang cocok. Jangan pas lagi sibuk atau tidak konsen. Bawa data-data pencapaian Anda. Jangan harap dia hafal semua itu, semua data dari karyawan. Ingat, Anda yang bertanggung jawab untuk marketing Anda sendiri. Mungkin Anda akan langsung diberikan posisi dalam 1 bulan yang datang. Mungkin ada organisasi yang butuh waktu karena harus memindahkan beberapa orang. Mungkin seperti kasus saya yang dulu, perusahaan harus membuat posisi baru. Mungkin atasan Anda setuju, tapi perlu bukti yang lebih. Dan memberikan Anda target yang lebih menantang dengan janji bila Anda bisa mencapainya dan membuktikannya, baru Anda diberikan promosi tersebut. Ada beberapa atasan yang menguji komitmen Anda, menguji drive Anda. Tinggal Anda mau menerima ujian itu bagaimana. Lama terus Anda pergi, atau Anda merasa down dan kehilangan semangat, itulah yang mau diuji. Ingat, kalau Anda lulus ujian, mereka akan mempercayakan sesuatu yang lebih besar kepada Anda. Wajar aja dong kalau mau diuji dulu. Bila Anda sudah menunjukkan banyak yang excellent, kemungkinan besar ujian itu sedikit, atau bahkan seperti kasus saya, tidak ada. Tapi setiap kasus beda. Yang penting, Anda cari waktu yang tepat. Siapkan data performance Anda, dan mintalah dengan sopan untuk diberikan peluang sesuai dengan kemauan Anda. Silakan jawab pertanyaan di akhir bab ask untuk mengenal peluang untuk diri Anda sendiri. Nah, yang terakhir dari deal adalah L, yaitu lead. Jadi kalau Anda sudah diberikan peluang baru, jadilah seorang pemimpin. Maksud saya dalam arti role model, panutan. Tidak semua orang bakat jadi pemimpin untuk karyawan. Dan mungkin Anda pun tidak berminat memanage orang lain. Di sini, saya maksudnya jadi pemimpin untuk lingkungan Anda sendiri. Contohnya, bila lingkungan Anda yang baru penuh dengan orang yang suka komplain, Anda sendiri tidak ikut komplain, tapi menunjukkan Anda bisa perform dan mencari solusi. Contoh lain, mungkin di lingkungan baru orang sering telat. Ya, Anda tetap on time. Kenapa Anda melakukan itu? Pertama,
Jangan sampai standar excellence Anda turun gara-gara mereka di lingkungan Anda. Kalau Anda punya standar yang tinggi, maintain standar Anda. Pelan-pelan lingkungan akan mengikuti Anda. Kedua, atasan Anda juga melihat apakah Anda berhenti di satu promosi saja, apakah Anda bisa terus sukses, atau mentok setelah dinaikin pangkat sekali. Bila Anda terus menunjukkan keunggulan, Anda terus bisa minta untuk mendapatkan peluang baru. Tapi kalau Anda jadi biasa-biasa saja, ya sudah, dari situ udah kelihatan kemampuan Anda memang sudah mentok. Jadilah orang yang dipandang dimanapun Anda berada. Bukan sombong ya, tapi maksudnya dipandang sebagai inspirasi. Karena banyak orang yang perlu inspirasi untuk memperbaiki hidupnya mereka sendiri. Dengan tidak sengaja, mungkin Anda telah membantu mereka. Jangan kaget kalau nanti ada orang yang datang ke Anda dan berkata, Anda menginspirasi saya. Karena saya lihat Anda, saya jadi terinspirasi menjadi orang yang lebih baik. Salah satu karyawan saya sekarang sudah menjadi general manager di Cina untuk sebuah perusahaan multinasional. Karirnya sudah naik jauh dan dia selalu berterima kasih ke saya untuk inspirasi yang saya berikan. Sebetulnya saya juga bingung kadang-kadang, kenapa sampai segitunya? Tapi kita tidak pernah akan tahu sejauh mana hidup kita bisa menjadi panutan untuk orang lain. Yang penting, kita tidak hidup sia-sia. Hidup kita berarti. Mungkin itulah intinya kenapa saya menulis buku ini. Karena saya ingin Anda hidup berarti. Belum tentu Anda ingin menjadi inspirasi orang lain. Tapi apakah Anda mau potensi Anda diekspresikan sebelum akhir hidup Anda? Sering saya lihat karyawan yang, maaf ya, buang waktu. Kerjanya cuma komplain, usaha setengah-setengah, ngeluh tentang bos, ngeluh tentang gaji. Aduh, saya kasihan sebetulnya. Soalnya di masa depan, dia hanya mengasah talenta mengeluh. Dan apa yang dia dapatkan dengan mengeluh? Mindset yang negatif, karir nggak kemana-mana. Siapa yang mau promosikan orang yang pintar mengeluh? Dan setelah dia pintar mengeluh, tuannya mau jadi apa? Dia akan diingat bukan untuk kontribusinya, tapi untuk keluhannya. Anaknya belajar mengeluh dari dia. Nah, itu yang saya mau hentikan. Saya ingin lihat karyawan sadar bahwa Anda tidak usah menjadi pengusaha untuk bekerja untuk diri sendiri. Di dalam karir Anda pun, Anda sebetulnya sudah bekerja untuk diri Anda sendiri. Ya, Anda digaji dari perusahaan orang lain. Tapi ambisi Anda, milik Anda sendiri. Dengan mindset itu, Anda akan punya drive lebih untuk mencapai sesuatu yang besar dalam hidup dan keluarga Anda. Di ACSJ pun, Anda bukan bekerja demi bos atau demi owners. Anda bekerja demi impian Anda sendiri. Kita di sini hanya mendukung Anda, mentraining Anda, mengasah Anda, agar Anda semakin tajam dan semakin menjadi orang yang berguna. Bagi siapa? Bagi lingkungan dan keluarga Anda. Semoga Anda terus berkarya dan menggali potensi Anda sepenuhnya. Ayo, tunjukkan minimum 110%-nya Anda. Kami dukung Anda.